Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di YouTube channel Arsitek Molekular. Hari ini saya akan membahas materi kimia tentang diagram orbital dan bilangan kuantum. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di-subscribe ya. Terima kasih dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lainnya. Oke, apa sih pengertiannya dari diagram orbital itu? Kalau pengertian orbital sendiri, pengertiannya adalah suatu wilayah atau daerah atau tempat dalam suatu ruang di sekitar inti atom yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk bisa ditemukannya elektron. Nah, biasanya orbital ini digambarkan dengan bentuk kotak. Nah, apa sih fungsinya diagram orbital? Diagram orbital digunakan untuk memudahkan penentuan nilai bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum magnetik dan bilangan kuantum spin. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi, mari kita pahami dulu apa yang harus kita pelajari sebelum menggambar diagram orbital. Pada diagram orbital, ada 3 asas atau 3 prinsip yang harus kita pahami. Yang pertama, yakni prinsip Aufbau, yang isinya adalah pada konfigurasi elektron, pengisian elektron dimulai dari subkulit yang berenergi paling rendah, dilanjutkan pada subkulit yang lebih tinggi energinya. Nah, untuk pembahasan bagaimana cara mengkonfigurasikan elektron, sudah saya bahas di video sebelumnya. Silakan dilihat di deskripsi box ya. Pengisian elektron dimulai dari subkulit yang paling rendah dilanjutkan pada subkulit yang lebih tinggi. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kita harus mengikuti arah tanda panah ini. Diisi satu-satu sesuai dengan arah tanda panahnya. Untuk yang kedua, yakni aturan Hahn, di mana orbital-orbital dengan energi yang sama masing-masing diisi terlebih dahulu oleh satu elektron dengan arah spin yang sama. Baru sisanya diisikan sebagai elektron pasangannya dengan arah panah atau spin yang berlawanan. Nah, pada diagram orbital, orbital yang artinya tadi adalah sebuah kamar atau tempat digambarkan dengan bentuk kotak. Sedangkan elektronnya digambarkan dengan arah panah atau arah spin. Nah, arah panahnya ini ada dua, ada yang menghadap ke atas dan menghadap ke bawah. Untuk yang menghadap ke atas nilainya plus setengah, sedangkan untuk yang menghadap ke bawah nilainya min setengah. Nah, masing-masing orbital pada subkulit itu berbeda-beda. Pada orbital S, kamarnya atau orbitalnya ada 1. Pada orbital P, kamar atau kotak-kotaknya ada 3. Pada orbital D, ada 5. Sedangkan pada orbital F, kotak atau kamarnya ada 7. Nah, untuk aturan yang ketiga, yakni larangan Pauli, yang isinya adalah setiap orbital atau kamar yang digambarkan dengan kotak ini maksimal hanya terisi 2 elektron dengan spin yang berlawanan. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa elektron-elektron pada kamar ini digambarkan dengan spin. Pada pengisian diagram orbital, hanya boleh terisi 2 elektron dengan spin yang berlawanan. Seperti ini ya contohnya. Oke, supaya tidak bingung, langsung saja ke contohnya ya. Ini adalah Mg yang memiliki nomor atom 12 dan elektronnya sudah dikonfigurasikan seperti ini. Jangan lupa, konfigurasi elektron harus memenuhi prinsip Aufbau. Nah, masing-masing konfigurasi elektron ini kita buat diagram orbitalnya yuk. Oke. Untuk orbital pertama, 1s2. Jangan lupa ya, S memiliki satu kamar.
maka di sini digambarkan hanya satu kotak saja. Sama seperti 2s2 dan 3s2. Karena subkulit S ini hanya memiliki satu kamar, sehingga digambarkan dengan satu kotak saja. Nah, 1s2, dia memiliki 2 elektron, sehingga kamarnya ini diisi oleh 2 spin yang berlawanan. 1, 2. Memenuhi aturan Hahn. Oke, untuk orbital selanjutnya yakni 2s2. Dia memiliki nomor atom 2, sehingga kamarnya terisi penuh dengan 2 arah spin yang berlawanan arah. 1, 2. Selanjutnya adalah 2p6. P, subkulit P memiliki orbital atau kamar 3 kotak atau 3 kamar. Dan bisa kita lihat bahwa P ini memiliki elektron 6. Oleh karena itu, masing-masing kamar ini diisi terlebih dahulu dengan arah panah yang sama. Baru kemudian sisanya diisi dengan arah panah atau arah spin yang berlawanan. Kita isi dulu ya. 1, 2, 3. Nah, 3 elektron pada 2p6 sudah diisi pada masing-masing kamar. Sisa 3 elektron lagi. Oleh karena itu, kita isikan lagi di kamar yang sebelah sini dengan arah panah yang berbeda. 1, 2, 3. Apabila kita jumlahkan, elektronnya ada 6. Sudah pas ya. Selanjutnya di orbital 3s2. Ada 2 elektron di sini. Oleh karena itu, dia diisi oleh tanda panah yang saling berlawanan arah. 1, 2. Sudah pas ya. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Baik, setelah kita mempelajari diagram orbital, kita akan lebih mudah untuk menentukan bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu adalah bilangan yang menunjukkan letak atau posisi elektron terakhir. Nah, bilangan kuantum ini dibagi beberapa jenis. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama yang disimbolkan dengan N. Bilangan kuantum utama ini menyatakan nomor kulit elektron pada atom. Baik, seperti yang kita lihat bahwa pada konfigurasi elektron itu biasanya ada angka yang di depannya itu ada angka yang menyatakan letak kulit, kemudian ada subkulit P yang menyatakan letak subkulit dan ada jumlah elektronnya. Nah, nomor kulit pada suatu atom itu dibagi beberapa. Pada kulit atom pertama, penamaannya adalah kulit K. Pada kulit atom kedua, dinamakan dengan kulit L. Pada kulit atom ketiga, dinamakan juga kulit M. Pada kulit atom keempat, dinamakan kulit N. Nah, angka-angka yang ada di sini dinamakan dengan kulit atom atau disimbolkan dengan N. Sama halnya juga pada hasil konfigurasi elektron. Angka yang di depan ini, yang sebelum subkulit P, merupakan kulit atom yang dinyatakan dengan simbol N dan juga disebut dengan bilangan kuantum utama. Nah, yang kedua adalah bilangan kuantum azimut. Dia dilambangkan dengan huruf L kecil. Bilangan kuantum azimut ini menyatakan subkulit elektron pada atom. Seperti yang kita ketahui bahwa subkulit itu pada konfigurasi elektron ada 4 jenis, S, P, D, F. Nah, bilangan kuantum azimut atau
yang disimbolkan dengan L itu pada masing-masing subkulit berbeda-beda bilangannya. Pada subkulit S, nilai kuantum azimutnya adalah 0. Pada subkulit P, bilangan kuantum azimutnya adalah 1. Pada subkulit D, bilangan azimutnya adalah 2. Dan pada subkulit F, bilangan azimutnya adalah 3. Yang selanjutnya adalah bilangan kuantum magnetik atau disimbolkan dengan n kecil. Bilangan kuantum magnetik ini menyatakan orbital elektron, di mana nilai M atau bilangan kuantum magnetik dimulai dari min L sampai plus L. Nah, bisa kita perhatikan, ini adalah tabel korelasi dari masing-masing bilangan kuantum. Tabel pertama adalah subkulit, ada S, P, D, F. Kemudian ini adalah kuantum azimut atau ditandai dengan L, di mana subkulit S memiliki nilai kuantum azimut 0, subkulit P memiliki kuantum azimut 1, dan seterusnya. Nah, untuk kuantum magnetik, nilai M atau kuantum magnetik dimulai dari min L sampai plus L. Berhubung subkulit S memiliki nilai kuantum azimut 0, maka untuk kuantum magnetiknya bernilai 0. Pada subkulit P, kuantum azimutnya bernilai 1, sehingga kita ingat ya pada rumus ini, min L sampai plus L. Sehingga kuantum magnetik untuk subkulit P adalah min 1, 0, plus 1. Nah, untuk kuantum azimut pada subkulit D bernilai 2. Oleh karena itu, kuantum magnetiknya atau M-nya bernilai min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Dimulai dari min L hingga plus L. Pada subkulit F, kuantum azimutnya atau L-nya ini bernilai 3, sehingga kuantum magnetiknya adalah dimulai dari min 3 hingga plus 3, atau min L hingga plus L, di mana L-nya bernilai 3, sesuai dengan subkulitnya. Jangan lupa, pada subkulit S, jumlah orbital atau kamarnya atau kotaknya yang biasa kita gambarkan dengan kotak adalah 1. Pada subkulit P, jumlah kotak atau kamarnya ada 3. Pada subkulit D ada 5. Dan pada subkulit F ada 7. Untuk yang terakhir adalah bilangan kuantum spin atau ditandai dengan simbol S kecil, di mana bilangan kuantum spin ini menyatakan arah elektron pada orbital atau kamar atau kotak. Nah, ada 2 jenis ya arah spinnya, arah spin atau arah panahnya. Arah panah ke atas dia bernilai plus setengah, arah panah ke bawah dia bernilai min setengah. Oke, kita langsung ke contoh saja ya. Di sini ada litium dengan nomor atom 3 dan sudah dikonfigurasikan. Jangan lupa untuk bilangan kuantum itu kita hanya menentukan pada konfigurasi terakhirnya saja. Jadi, manakah? Ya, yang 2s1. Baik, yang pertama kita tentukan dulu N-nya. N-nya seperti yang kita ketahui bahwa N itu dia menyatakan nomor kulit. Nomor kulitnya adalah 2, maka N diisi dengan 2. Selanjutnya diisi dengan bilangan kuantum azimut atau L. Kita lihat di sini setelah 2 ada subkulit S. Pada subkulit S, bilangan kuantum azimutnya atau L-nya adalah 0. Maka L diisi dengan berapa? Ya, diisi dengan 0.
Selanjutnya adalah kita tentukan kuantum magnetik atau M dan arah spinnya atau ditanda dengan S. Oke, kita gambarkan dulu diagram orbitalnya atau kamarnya atau digambarkan dengan kotak. 2s1. Karena dia subunit S, maka jumlah orbital atau kotaknya ini ada 1. 2s1. Di sini jumlah elektronnya hanya 1, maka cuma diisi 1 arah spin. Spin yang pertama yakni menghadap ke atas. Nah, oke, sudah terisi ya. Selanjutnya kita tentukan kuantum magnetik atau M-nya. Subunit S dia memiliki kuantum magnetik berupa berapa ini? 0. Jadi kita tuliskan di atas kamarnya ini saja ya, di atas orbitalnya. Oke, M-nya adalah 0. Langsung saja kita tulis di sini M-nya berarti berapa? 0 ya. S-nya bernilai berapa? Karena dia menghadap ke atas, maka S bernilai plus setengah. Kita tulis di sini S sama dengan plus setengah. Nah, selanjutnya contoh yang kedua yakni Mg dengan nomor atom 12 dan sudah dikonfigurasikan. Yang kita buat diagram orbitalnya hanya pada konfigurasi terakhir yakni 3s2. Oke, N yang menyatakan nomor kulit bisa kita lihat di sini 3s2, maka 3 itu adalah N-nya atau kulitnya. Selanjutnya L atau kuantum azimut. Kuantum azimut ini S, subkulit S. S nilainya kuantum azimutnya adalah 0, maka L di sini diisi sama dengan 0. Untuk M atau kuantum magnetik dan S atau kuantum spinnya, kita gambarkan dulu diagram orbitalnya. 3s2 memiliki 2 elektron, maka orbital ini akan penuh ya, akan penuh dengan 2 elektron. Arah yang pertama kita gambarkan tanda panah ke atas atau arah spin ke atas. Kemudian satunya diisi dengan arah spin yang berlawanan, yakni ke bawah. Sudah terisi maksimal, yakni 2 elektron. Kemudian untuk kuantum magnetiknya, karena dia subkulit S, maka kuantum magnetiknya adalah 0. Jadi kita isi M di sini atau kuantum magnetik sama dengan 0. Untuk spinnya atau S-nya, karena arah spin atau tanda panah terakhir ini menghadap ke bawah, maka S bernilai min setengah. Jadi kita isi di sini S sama dengan min setengah. Bisa dipahami ya? Oke, kita beralih ke contoh selanjutnya. Di sini ada AS dengan nomor atom 33 dan sudah dikonfigurasikan. Nah, konfigurasi terakhir yakni pada 4p3. Kita cari bilangan kuantumnya. N atau nomor kulit di sini ada berapa nomornya? Ya, 4. Selanjutnya kita cari L-nya atau kuantum azimut. 4p berarti subkulit P. Kita lihat di sini subkulit P, kuantum azimutnya atau L-nya bernilai 1. Maka L di sini diisi dengan 1. Untuk M dan S kita gambarkan dulu diagram orbitalnya. 4p3. Subkulit P dia memiliki jumlah orbital atau kotak
atau kamar berjumlah 3 kotak. Bisa kita lihat di sini elektronnya ada 3, maka diisi satu-satu pada masing-masing kamar. 1, 2, 3. Oke, elektronnya sudah habis ya. Sudah terisi semua di kamar-kamarnya. Kemudian setelah itu kita tentukan nilai kuantum magnetik atau M-nya. Orbital P dimulai dari min L hingga plus L. Karena nilai L-nya di sini adalah 1, maka dimulai dari min 1, 0, plus 1. Baik, kita isi di masing-masing kamarnya ini. Min 1, 0, plus 1. Nah, berhubung di sini arah spin atau arah panah terakhir itu terisi pada kuantum magnetik bernilai plus 1, maka M-nya, M di sini nilainya sama dengan plus 1. Baik, kita tentukan spinnya atau S. Karena tanda panah terakhir yang terisi di kamar terakhir ini menghadap ke atas, maka nilai S-nya sama dengan plus setengah. Selesai untuk 4P3. Oke, untuk contoh terakhir yakni Ni dengan nomor atom 28 dan dengan konfigurasi elektron yang terakhir adalah 3D8. Nilai N-nya atau nomor kulitnya di sini adalah 3, maka N diisi dengan 3. Selanjutnya nilai L, karena ini adalah subkulit D, maka kita lihat nilai L atau kuantum azimutnya adalah bernilai 2, maka kita isi dengan 2. Untuk M dan S seperti biasa, kita gambarkan dulu orbital atau kotak-kotaknya. Di sini 3D8. D ini memiliki 8 elektron. Maka kita isi satu persatu dengan arah pin yang sama hingga 5 kotak ini terisi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah 5 elektron ya. Sudah 5 elektron yang kita isi, sisa 3. Maka kita isi dari kotak yang pertama, akan tetapi arah spinnya harus berlawanan. 1, 2, 3. Apabila kita jumlahkan, totalnya sudah 8. Setelah itu, kita isi kuantum magnetik atau M-nya. D di sini memiliki nilai L2, sehingga kuantum magnetiknya diisi dari min 2 sampai plus 2. Nah, yuk kita isi sama-sama. Min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Oke. Kita isi kuantum magnetik. Karena spin terakhir atau elektron terakhir itu diisi pada kuantum magnetik bernilai 0, maka di sini nilai M-nya sama dengan 0. Dan karena spin terakhir itu menghadap ke bawah, maka nilai S-nya sama dengan min setengah. Jadi begitu caranya. Oke teman-teman, akhirnya sudah selesai pembahasan kita tentang diagram orbital dan bilangan kuantum. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan tentang materi ini atau materi kimia yang lainnya, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk di-like, di-share ke teman-teman yang lainnya, dan jangan lupa juga untuk di-subscribe. Terima kasih.